Baik, kita akan bahas soal budaya. Bagaimana pandangan Alkitab tentang budaya? Semua kita tahu bahwa ada mandat budaya yang Allah berikan bagi kita semua di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Taklukkanlah, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata kunci ayat di atas adalah taklukkan, kabash bahasa aslinya, kabash ya, menaklukkan. Artinya manusia telah diberikan perintah untuk menaklukkan alam sekitarnya untuk mereka dapat hidup. Itu yang Allah berikan kepada manusia, perintah yang menjadi mandat budaya. Artinya manusia diberikan sebuah potensi untuk mengelola, diberikan sebuah kemampuan untuk mengelola alam yang ada di sekitarnya. Manusia dilengkapi dengan panca indera, dengan organ-organ tubuh yang luar biasa, sehingga ketika beradaptasi di lingkungan, mereka bisa menyesuaikan. Mereka perlu pakaian, mereka bisa ambil dari kulit binatang, mereka perlu tempat tinggal, mereka bisa desain sebuah tempat tinggal dari tumbuh-tumbuhan di awal-awal kehidupan manusia sampai sekarang berkembang terus dan semua itu dinamakan budaya. Ketika potensi manusia beririsan dengan lingkungan hidup, ya, bukan beririsan, berjumpa dengan lingkungan hidupnya dan manusia itu beradaptasi, timbullah budaya. Itulah budaya. Jadi budaya itu bukan sesuatu yang hanya sifatnya seni, bukan hanya itu ya. Semua baju yang kita pakai ini hasil budaya, hasil cara pikir manusia bagaimana menghasilkan kain ya, dengan cara mungkin dari kapas dijadikan benang, kemudian ditenun dan lain-lain ya. Kacamata ini hasil budaya, dengan mata yang terbatas makin lama makin kabur misalnya, akhirnya ada kacamata yang minus dan plus, itu hasil budaya ya. Kalung ini juga hasil budaya. Apalagi komputer itu hasil budaya yang pada akhirnya itu dinamakan teknologi. Tidak ada di sekitar kita yang bukan merupakan hasil budaya. Jadi budaya seperti hukum juga merupakan hasil budaya, hasil pikiran manusia ya, pikiran akal budi manusia yang kemudian disusun dalam sebuah butir-butir hukum yang akhirnya mengatur masyarakat. Itu dinamakan juga hasil budaya ya. Tradisi ya, adat istiadat itu hasil budaya semua. Oleh karena itu hasil budaya itu sifatnya, atau budaya itu sendiri sifatnya holistik, menyeluruh. Mandat budaya diberikan Allah di Kejadian 1 ayat 28, artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan mandat itu tidak pernah dicabut, karena Allah tahu tanpa bekerja manusia tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Tanpa beradaptasi dengan lingkungannya, dia tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Diberikanlah akal budi, hikmat, seluruh potensi kehidupan, kemudian organ-organ tubuh, semuanya untuk agar manusia dapat bertahan hidup dan bersesuaian, beradaptasi dengan lingkungannya. Namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, mulailah budaya itu bukan lagi dipersembahkan kepada Allah. Segala apa yang dilakukan manusia sudah tercemar oleh dosa, termasuk hasil-hasil budayanya tercemar oleh dosa. Namun bukan semua juga budayanya itu kemudian tidak dapat lagi dipersembahkan kepada Allah. Perlu firman Allah, perlu terang firman Allah, sehingga setiap apa yang dikerjakan manusia untuk beradaptasi dalam lingkungan yang disebut budaya itu kembali murni, kembali ditujukan untuk tujuan-tujuan yang Allah inginkan bagi manusia. Manusia yang telah lahir baru, dia akan mempunyai cara pandang tersendiri tentang kebudayaan itu. Dan indahnya Allah kita yang penuh kasih itu, dia memilih wahana, salah satunya budaya, untuk tempat dia bekerja ya, menolong manusia. Budayanya apa? Ya dunia ini ya budaya ya. Jadi budaya
di mana Yesus datang ke dunia untuk menebus semua umat manusia. Dia menggunakan wahana atau tempat, ya, wadah untuk dia menyatakan rencananya, yaitu budaya. Dia lahir ke dunia di tengah-tengah budaya orang Yahudi dengan segala macam rencananya, ya. Dia memakai konteks-konteks masyarakat Yahudi dan lain-lain untuk menyelenggarakan rencananya yang luar biasa. Allah kita bukan Allah yang cuek terhadap budaya, tetapi dia bisa pakai budaya untuk pelayanannya. Demikian juga dengan kita, masyarakat, bukan masyarakat ya, tapi mahasiswa yang mempelajari pelayanan lintas budaya. Jangan anti budaya, tetapi pelajari budaya itu, ketahui budaya itu dengan segala aspeknya, sehingga sambil kita belajar juga Alkitab, dituntun oleh Roh Kudus belajar Alkitab, sehingga kita dapat mengerti bagaimana menyampaikan kebenaran-kebenaran firman di tengah-tengah budaya yang beragam ini. Itu maksudnya kita belajar pelayanan lintas budaya.